Polda Metro Jaya mulai menerapkan tilang bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi di sejumlah titik hari ini. Tilang dilakukan setelah masa sosialisasi razia uji emisi 25 hingga 31 Agustus 2023. Pengendara yang melanggar akan didenda Rp250.000 bagi pengendara sepeda motor dan Rp500.000 bagi pengendara mobil. Tilang kendaraan bermotor yang tidak lolos uji emisi dilakukan dalam upaya mengurangi polusi udara. Pelaksanaan razia kendaraan bermotor terutama dalam uji emisi kita laksanakan di 5 titik dan besok tanggal 1 September kita akan melaksanakan penegakan hukum dengan tilang. Memang hasil dari pelaksanaan razia uji emisi masih ditemukan banyak kendaraan-kendaraan yang tidak lulus uji. Ini adalah titik uji emisi di Jakarta, saudara. Total ada 5 pelaksanaan razia uji emisi. Yang pertama ada di Jalan Perintis Kemerdekaan di Jakarta Timur, lalu di Jakarta Utara ada di titik RE Marta Dinata. Sementara Jakarta Barat dilakukan di kawasan Taman Anggrek. Kita bergeser ke Jakarta Selatan, ada di Terminal Blok M, dan terakhir di Asia Afrika Jakarta Pusat. Gracia Adur, jurnalis Kompas TV sudah siap di Asia Afrika Jakarta untuk laporannya. Gracia, apakah banyak pengendara yang kena tilang karena tidak lolos uji emisi? Baik, Paskalis dan juga saudara, lokasi saya saat ini berada di depan persis Terminal Blok M yang tadi pagi sudah dilakukan penegakan hukum uji emisi tilang yang sudah dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hasilnya dari 63 kendaraan yang diperiksa, Paskalis dan juga saudara, hanya ada 1 kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Kendaraan ini merupakan kendaraan beroda 2 dan ia tidak lulus, dan kendaraan ini tidak lolos uji emisi karena kendaraannya melakukan modifikasi knalpot, saudara, sehingga ia harus membayar denda sebanyak Rp500.000, saudara. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita dengar pernyataan dari salah satu pengendara motor yang kami wawancarai sebelumnya. Datang kemari secara sukarela, hasilnya tidak lulus dan saya dinyatakan mendapatkan surat tilang. Enak banget. Nah, terus yang ditahan tadi? STNK ditahan. Pak, selain ditilang Pak, ini rekomendasi dari pihak petugas apa Pak? Kenapa Pak motor apa? Rekomendasi katanya settingan karburatornya kurang bagus. Jadi saya diharuskan ke bengkel lagi. Saya nggak tahu settingan di bengkel, karena kita umumnya tahu lah bengkel kan nggak mungkin punya peralatan canggih. Settingannya harus seberapa? Paling bisa mereka hanya paling setel langsam ya. Nggak mungkin punya alat canggih seperti orang ini yang di sini kan ya punya alat satuan ukur ya. Jadi susah. Maka langkah yang dilakukan untuk kedepannya bagi si pengendara motor yang kendaraannya tidak lolos uji emisi ini akan melakukan mengganti knalpotnya yang sebelumnya sudah dimodifikasi, kemudian akan melakukan perawatan yang lebih rutin seperti servis motor, tujuannya untuk tidak mencemari lingkungan, saudara. Nah, maka ini yang tadi menjadi himbauan dari Dinas Lingkungan Hidup Wilayah DKI Jakarta untuk menghimbau kepada masyarakat untuk selalu melakukan perawatan dan melakukan servis motor untuk tidak mencemari lingkungan, saudara. Nah, memang untuk penegakan hukum uji emisi di wilayah Jakarta ini memang menuai banyak pro dan kontra, saudara. Ada yang protes, mengapa protesnya seperti ini? Karena mereka sudah memiliki kelengkapan surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, tetapi mereka harus membayar denda senilai Rp500.000 maksud kami hanya karena tidak lolos uji emisi, saudara. Maka berkaitan dengan hal ini sudah ada tanggapan yang tadi saya tanyakan kepada pihak dari Wakil Dinas Lingkungan Hidup
wilayah DKI Jakarta, Bapak Sarjoko. Ia mengatakan memang dengan adanya penegakan hukum ini banyak menuai pro dan kontra, tetapi hal ini harus dilakukan tujuannya untuk menekan polusi udara yang berada di wilayah DKI Jakarta. Maka ia akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa uji emisi kendaraan ini merupakan salah satu solusi yang penting dilakukan, saudara. Nah, baginya salah satu penyebab pencemaran udara yang berada di wilayah DKI Jakarta adalah penyebabnya adalah kendaraan, baik kendaraan beroda 2 maupun kendaraan beroda 4. Maka uji emisi ini harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah uji emisi ini efektif atau tidak untuk menekan polusi udara di wilayah DKI Jakarta? Jawaban yang disampaikan oleh wakil dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Bapak Sarjoko, mengatakan bahwa itu harus dikembalikan lagi kepada kesadaran masyarakat. Karena uji emisi kendaraan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Ketika ia dikenakan tilang, selanjutnya apakah masyarakat ini sadar atau tidak untuk menekan polusi udara yang berada di wilayah DKI Jakarta, saudara. Kalau tadi saya cek sedikit, Paskalis, bahwa kualitas udara berdasarkan AQI di wilayah DKI Jakarta saat ini masih tidak sehat. Kualitas udaranya sebanyak 164 udara yang dinyatakan tidak sehat untuk di wilayah DKI Jakarta. Jadi kita akan tunggu bersama ke depannya, semoga solusi-solusi yang sudah dilakukan mulai dari melakukan penegakan hukum tilang, kemudian melakukan uji emisi, serta untuk melakukan modifikasi udara, ini ke depannya semoga bisa lebih efektif. Baik, Paskalis. Resi Adur, terima kasih melaporkan langsung dari Terminal Blok M, Jakarta.